Sakit kalau berpuasa bertambah sakitnya. Misalnya dokter bilang ibu ini harus minum obat 3 kali 1, tidak boleh tidak lepas obat. Jadi kalau kita berpuasa itu kata dokter para penyakit, maka itu boleh tidak berpuasa, boleh, ya. Tetapi diganti di bulan lain, ya. Bisa juga kalau memang penyakitnya sakitnya paten, misalnya dia harus minum obat 3 kali 1. Kemudian di luar Ramadan dia harus minum obat lagi, bagaimana mau puasa? Maka itu tidak diganti, cuman dia membayar fidyah. Macam ibu-ibu bapak-bapak yang penyakitnya penyakit paten, tidak bisa lagi sedangkan puasa rame-rame, tidak bisa. Bagaimana lagi mau ganti lagi? Nah, itu puasanya diganti dengan fidyah. Apalagi yang boleh membatalkan puasa, boleh tidak berpuasa, ya itu termasuk bapak-bapak yang uzur, orang-orang tua yang sudah lanjut usia, lansia. Tapi tidak semua lansia buktinya pasti yang berpuasa. Kalau ada lansia yang sudah 70, 80 sudah tidak mampu berpuasa, nah itu boleh diganti dengan fidyah, ya. Mana di dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Baik kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhar. Maka kita ganti wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang tidak mampu berpuasa lanjut usia, maka dia membayar fidyah. Nah, ini perlu dijelaskan, Pak. Apa bedanya zakat dan fidyah? Kalau zakat fitrah itu yang kita kasih keluar menjelang Lebaran, sekarang saya boleh bayar zakat fitrah, boleh. Yang kita kasih keluar itu sasarannya ada 8. Yang boleh mendapatkan zakat fitrah cuma 8 golongan. Pertama, innamas shadaqatu lil fuqara. Zakat itu untuk fakir, fukara. Nanti ibu tanya apa itu fukara? Dapat hari ini, habis hari ini. Dia dapat 50.000 hari ini hasilnya, tapi sebentar sore habis, besok cari lagi. Nah, itu namanya fukara. Kalau miskin, kemudian yang kedua miskin itu masih ada tersimpan baru 1 minggu, tapi harus mencari lagi. Nah, ini sasarannya itu harus ini. Ada yang bilang janda, tidak semua janda dapat, ya. Kalau janda macam BCL, Bunga Citra Lestari, banyak doinya, mau dikasih zakat? Tidak. Jadi jangan bilang janda tidak masuk. Janda tidak masuk dalam penerima zakat, kecuali jandanya miskin. Kalau jandanya fakir atau miskin masuk. Begitu juga yatim. Anak yatim tidak juga masuk dalam kategori penerima zakat. Kalau yatim itu macam siapa namanya itu? Gala. Anaknya siapa namanya? Kamu ibu menonton itu di TV. Ada anak kecil yang mamanya meninggal. Itu. Nah itu gala itu banyak uangnya. Dia anak yatim, tidak harus dikasih zakat. Jadi kategori penerima zakat itu yang miskin, fakir dan miskin. Janda miskin, yatim miskin, nah itu baru terima. Jadi sedekah fuqara wal masakin. Apalagi wabnas sabil. Berikutnya apa lagi yang terima zakat? Mu'allaf. Nah, mu'allaf juga. Kalau mu'allafnya itu kita lihat sudah bagus, sudah sering ke masjid, mu'allaf itu dikasih kalau dia masih mu'alaf yang tidak yang belum ke masjid. Nah, itu. Tapi kalau mu'alaf yang sudah kaya, sudah banyak uangnya, tidak lagi. Jadi insya Allah bayar zakat, Bu. Sekarang zakat itu hasil ketetapan pemerintah. Kalau beras 2,5 kilogram. Kalau di kilo. Kalau di liter 3,5 liter. Kalau diuangkan
25.000. Semua berzakat, mau kaya miskin, anak-anak. Orang yang berzakat itu orang yang hidup 2 bulan. Dia hidup di bulan Ramadan, dia hidup di bulan Syawal. Kalau ada orang meninggal dunia, ada yang meninggal pas jam 5 sore hari terakhir Ramadan, meninggal dia. Sebentar malam, sudah malam takbir, dia meninggal jam 5 sore atau setengah 6, maka dia tidak dapat bulan Syawal, maka tidak mengeluarkan zakat karena dia tidak dapat bulan Syawal. Kalau ada yang meninggal ini hari raya ini atau puasa ini, hari-hari puasa ini dia meninggal, itu orang yang meninggal bulan Ramadan tidak bayar zakat lagi. Kenapa? Karena mereka tidak dapat bulan Syawal. Begitu juga Bu, kalau ada setengah 6 sore hari terakhir Ramadan, ada anak yang lahir, maka dia wajib dikeluarkan zakatnya. Walaupun dia baru lahir, karena dia lahir di bulan Ramadan, dia dapat juga bulan Sya'ban. Nah itu, paham ya? Saya sudah biasa mengajar anak-anak jadi paham. Berikutnya, ibu-ibu, bapak-bapak yang sedikit lagi Pak Arwan, masih ada ke waktu? Masih boleh? Boleh juga. Belum ada Ibu Gadis, masih lanjut lagi. Ya, fidyah. Kalau fidyah, bagaimana ukuran fidyah? Nah, ini penting. Kenapa banyak sekarang itu orang buat fidyah pakai tradisi? Tradisi di kampung-kampung itu fidyah cuma beras, ya. Sementara itu sebenarnya fidyah sesuai urusan agama adalah memberi makan satu orang miskin. Yang diberi makan satu orang miskin itu bukan cuma beras, termasuk lauk-lauknya, ya. Kalau orang makan tidak mungkin makan nasi toh, ya. Maka itu bawa beras ini Ustaz, fidyah Pak Imam 5 kilo. Tidak ada apa-apanya, itu salah karena memberi makan. Maka orang biasa taruh di situ seperti telur, namanya orang makan. Maka pemerintah dalam hal ini Badan Amil Zakat Nasional untuk tahun 2022 ini sudah memberikan keputusan supaya kita harus seragam. Untuk pembayaran fidyah tahun 2022 ini, keputusan Basnas itu diuangkan seharga 50.000 per jiwa per hari. Per jiwa per hari 50.000. Berarti dia bagi 2 kali makan sahur 25.000, kemudian berbuka 25.000. Itu diuangkan. Jadi kalau bapak-bapak misalnya tinggalkan puasa 30 hari contohnya, selama 1 bulan tinggalkan puasa, maka kita kena bayar fidyah 50.000 per hari. Berarti 50.000 kali 30 hari, 5 kali 3 1.500.000. 1.500.000 harus dibayar fidyah. Kalau kita menguangkan seharga itu, misalnya kita mau beli beras 2 yang 100 kilo, 450 kilo, berarti kalau 100 kilo berapa? Kalau mau dibarangkan, cuma sekarang orang bingung. Jadi saat saya punya fidyah dulu itu, kalau belum tahu ya sudah. Sekarang kalau mau keluar fidyah sekarang ini harus begitu Bu, karena aturan agama begitu, memberi makan orang miskin 1 hari 1 kali, 2 kali makan ya, berbuka dan sahur. Kita menunggu lagi sedikit Ibu Kadis barangkali sebelum datang. Lanjut lagi, fidyah sudah kita bayar, cuma fidyah tidak boleh untuk yang lain. Fidyah itu ta'am miskin, cuma untuk orang miskin saja. Jangan kasih fidyah sama Pak Imam, ya. Kalau Pak Imam banyak uang, ya, maka biasa orang titip fidyah di sini, ya, titip fidyah di sini karena di sini ada anak-anak yatim, anak-anak miskin, ya. Karena bayar fidyah itu harus yang dimakan, ya. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ini masalah puasa. Berikutnya yang perlu dijelaskan sekarang ini adalah malam Lailatul Qadar. Ya, perlu Bu. Yang sekarang ini di musim berpuasa, carilah Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil.
19, 21. Tetapi Allah tidak sebut malam apa. Kalau seandainya disebut Lailatul Qadar itu 27 Ramadan, tentu orang rame-rame tanggal 27. Orang berpuasa tanggal 27 saja. Malam orang tarawih di kolam 27 saja. Karena cuma ada Lailatul Qadar di 27. Tetapi Allah tidak sebut, maka kita cari. Bisa saja Lailatul Qadar itu tadi malam, bisa saja malam ini. Cuma ada ulama yang bikin rumus. Nah, rumusnya begini. Mereka menyebut kalimat Inna anzalnahu fi lailatul qadar satu kali. Wa ma adraka ma lailatul qadar dua kali. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Jadi 3 kali Allah sebut kata Lailatul Qadar di Al-Quran surah Al-Qadar. Kemudian dia hitung lagi jumlah huruf. Jumlah huruf Lailatul Qadri lam, ya, lam, ta, alif, lam, kaf, dal, ra. 9. Kalimat Lailatul Qadri itu 9 huruf. Dikali tadi 3, 9 kali 3, 27. Maka kenapa orang banyak anggapan Lailatul Qadar itu 27? Maka ada tradisi di Gorontalo malam bakar lampu, apa itu? Tombol tohe. Ya, malam bakar lampu. Karena mereka beranggapan malam 27. Boleh. Tetapi tidak harus 27. Kadang-kadang Lailatul Qadar itu sebelum tanggal 27. Maka ibu cari. 1. Perbanyak sholat. Kalau ibu kan sudah menikmati sholat ini. Bisa sholat 100 rakaat 1 hari, Bu, Pak. Malam. Bisa 100 rakaat. Oh, susah lutut. Apalagi sokram-kram. Jadi ibu tidak disarankan sholatnya begitu. Itunya masih muda-muda macam orang ini bisa 100 rakaat. Bisa sholat tasbih. Pernah sholat tasbih, Bu? Sekali seumur hidup. Waktu malam 17 Ramadan di sini, di akhirat sini saya pimpin sholat tasbih. Sholat tasbih itu setiap rakaat sholat membaca tasbih 75 kali. Rakaat kedua 75 kali. Rakaat ketiga 75 kali. Rakaat keempat 75 kali. Totalnya 300 kali. Ruku begini, Pak, 10 kali. Nah, jadi kalau orang sakit bahkan tidak mampu lagi sholat tasbih. Nah, ibu-ibu, kalau kita sudah laksanakan ini, insya Allah mudah-mudahan lah kita akan dapatkan ya itu kalau sudah datang. Barangkali sebagai akhir ceramah ini, saya harapkan kepada seluruh ada pertanyaan? Ya. Ya, begini. Zakat atau fidyah tidak boleh hukumnya dikasih sama orang tua. Nah, ini yang banyak salah, ini perlu dijelaskan. Zakat, saya kasih sama saya punya mama, saya kasih sama saya punya papa, karena mereka juga masih miskin. Itu tidak boleh, karena orang tua bukan dizakati, dia diberikan haknya. Maka tidak boleh kita kasih karena kita punya kakak sama adik, tidak boleh. Zakat fitrah itu ke orang lain. Karena zakat itu, Pak, ibarat daki. Tahu daki? Daki di badan. Zakat itu pembersih. Maka kita punya daki, kita kasih orang tua kita. Tidak boleh kasih zakat sama orang tua. Kalau kita ada kelebihan rezeki, kita kasih uang. Nah, ini sedekah. Bukan sedekah lagi namanya, pemberian kita untuk orang tua. Tidak boleh jadi dong saya bersedekah sama mamaku. Tidak boleh juga. Cuma pemberian kita kepada orang tua. Jadi orang tua, papa, mama, adik, kakak tidak boleh diberikan zakat. Yang boleh itu diberikan hak mereka. Ya. Selamat datang Ibu. Ibu gadis ya. Selamat datang. Alhamdulillah, selamat datang kepada Ibu Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah. Terima kasih sudah datang di lokasi di Yayasan Soleh Damar. Ya, alhamdulillah beliau sempatkan hadir di sini. Jadi sebelum beliau duduk dulu, masih ada pertanyaan satu lagi? Tidak ada? Ibu. Bagaimana Pak? Saya mau tanya.
biasa zakat itu beras dikumpul di masjid. Iya. Terus baru diberikan lagi kepada masyarakat lagi. Iya, zakat. Boleh diterima atau tidak? Zakat dikumpul di masjid. Dari masjid itu namanya badan amil zakat. Itu menerima zakat tidak boleh menerima sendiri. Panitia amil zakat itu ada SK-nya. Ya, kalau di desa di SK-kan oleh desa. Kemudian oleh KUA, Kepala Kantor Urusan Agama. Nah, dikumpul di masjid. Setelah itu dibagikan lagi ke masyarakat. Boleh diterima kalau kita rasa kita wajib menerima zakat. Tapi kalau kita banyak uang jangan ambil. Jangan saya ini sudah mampu. Kalau kita rasa kita boleh menerima, kan kita tahu kita punya ukuran. Saya masih butuh ini, ambil. Berarti kita menurut ambil zakat, kita ini masih butuh zakat. Tapi kalau kita rasa kita punya diri ini sudah banyak uang, ya, banyak hasil, tidak usah diambil. Karena dia menerima zakat itu fakir, miskin. Ya. Jadi kalau kita ambil zakat itu berarti kita kategori itu. Tapi kalau kita tidak ambil, enggak bisa. Nah, kali ini saja dulu. Dari Bang juga sudah ada. Saya akhiri ceramah agama pada siang hari ini selaku ketua yayasan juga mengucapkan terima kasih kepada pihak Bank, pihak Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten, para pendamping yang sudah sibuk urus lansia dan semua lansia. Terima kasih, harapan semua sehat walafiat, semuanya sampai di 1 Syawal, semuanya dapat hari raya, amin. Ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam, wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.